Nabi Muhammad selalu dikatakan yatimu Abu Thalib. Ada seorang imam, ini saya ceritain gak nih? Mau tahu riwayatnya gak? Panjang. Panjang sampai jam 2. Berapa ini? Jam 9, jam 1 selesai. Ada seorang imam, al-alim, al-alamah. Ada seorang imam, al-alim, al-alamah, Nasr bin Muhammad As-Samarqandi. Ada seorang imam, al-alim, al-alamah, Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, yang dilaqabi dengan Imamil Huda, Abul Laits As-Samarqandi. Ini seorang imam besar, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hikmah, segalanya ahli. Abul Laits As-Samarqandi. Sayangnya beliau tidak punya murid yang mencatat biografinya. Sayang sekali. Beliau wafat tahun 373 Hijriah. Nggak jauh dengan zaman Nabi, 300 tahun cuma, hampir 400 tahun. Di dalam kitabnya, di dalam kitab Matalibul Asrar, dikatakan bahwasanya, kata Abu Laits As-Samarqandi, a'mamun Nabi isna asyara. Sesungguhnya paman Nabi itu jumlahnya semuanya adalah 12 orang. 12 orang. Sama niatum minhum, yang 8 lam yudrikun Nabi, tidak ditemui oleh Nabi. Nabi lahir, yang 8 sudah wafat. Tidak sempat ketemu Nabi, tidak sempat melihat Nabi. Jadi semua paman Nabi ada 12. Yang 8 Nabi nggak tahu, nggak sempat ketemu, nggak sempat ngalamin ketemu. Wala yadri halahum, dan Nabi tidak tahu bagaimana keadaannya yang 8 ini. Nabi nggak pernah lihat. Lalu kemudian wa arba'atun, dan ada lagi yang 4 adrakun Nabi. Nabi menemuinya, Nabi menjumpainya. Lalu kemudian isnani aminan, yang 2 dari 4 itu beriman kepada Allah dan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Yang 2 beriman, yang 2 tidak. Paman Nabi ada 12, yang 8 tidak ketemu Nabi. Nabi pun tidak melihat dan tidak tahu tentang yang 8. Lalu yang 4 dibagi 2. Yang 2 beriman, yaitu Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas. Ini paman Nabi, Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas. Ini yang beriman kepada Nabi. Lalu wasnani lam yu'mina, dan yang kedua lagi tidak beriman. Wahum atau wahuma Abu Thalib wa Abu Lahab. Dan 2 tidak beriman, dikatakan di sini adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Ini tidak sempat beriman, dalam arti kata tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak iqrar, tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Sayyidina Hamzah beriman, bahkan menjadi syuhada, bahkan beliau ikut perang, berjuang bersama Nabi. Begitupun dengan Sayyidina Abbas, sampai kepada anak-anaknya. Qala Quraisy fi haqqi. Lalu orang-orang Quraisy, masyarakat Quraisy mengatakan tentang Nabi, yatimu Abu Thalib. Dikatakan yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Setiap kita mendengar sejarah yatimu Abu Thalib, yatimu Abu Thalib, kenapa kau nggak dikatakan yatimu Abdullah bin Abdul Muthalib, tapi dikatakan yatimu Abu Thalib? Kenapa nggak disebut babanya? Kenapa yang disebut pamannya? Kenapa Nabi Muhammad dikatakan yatimu Abu Thalib, padahal ya Abu Thalib adalah paman
yang tidak beriman atau belum sempat beriman, belum sempat ikrar menurut di kitab ini. Kenapa tidak dikatakan yatimu Abdullah bin Abdul Muttalib, padahal bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib? Ini kita harus tahu. Cerita jelasnya begini, lamma kana fi batni ummihi la syahran. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika berada 2 bulan di usia kandungan ibunya, di dalam kandungan ibunya, Nabi Muhammad li'anna Nabi alaihi salam lamma kana fi batni ummihi la syahrain qala Abdul Muttalib li Abdullah. Lalu berkatalah kakeknya Sayyiduna Abdul Muttalib kepada bapaknya Sayyiduna Abdullah, ya bunayya, ya bunayya. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib manggil Sayyidina Abdullah ketika Sayyidina Abdullah punya bini Sayyidatuna Aminah binti Wahab sedang mengandung, yaitu Nabi Muhammad usia 2 bulan. Sayyidatuna Aminah lagi bunting 2 bulan, lagi buntingin Nabi Muhammad. Lakinya dipanggil Sayyidina Abdullah oleh Abdul Muttalib sama kakeknya Nabi Muhammad. Dipanggil lalu diajak ngomong, ya bunaya, wahai anakku. Kata Abdul Muttalib kepada Abdullah, alam ta'alam anna ahlal qabail ya'rifuna wiladatahu. Hai anakku, apakah engkau tidak tahu bahwa sesungguhnya masyarakat selebar pelosok telah mengerti, telah mengetahui, telah mendengar kabar berita bahwa akan lahir anakmu, akan lahir Nabi akhir zaman, sesuai yang diisyarahkan di dalam kitab Injil, sesuai yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat, sesuai yang dipaparkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ini Nabi Muhammad mu'arrafuna fi sa'iril akwan. Nabi Muhammad dikenal sepanjang zaman, dari zaman nabi ke nabi, nabi ke nabi sudah diberitakan bahwa akan lahir Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad, akan lahir Nabi akhir zaman nanti di saat-saat habis Abraha menyerang Ka'bah. Itu sudah ada berita. Lalu kemudian orang-orang yang masih taat kepada ajaran Nabi Isa, orang-orang yang masih taat Yahudi kepada ajaran Taurat Nabi Musa, lalu semuanya pada mengerti bahwa nanti tanggal itu akan lahir Nabi akhir zaman. Semua menunggu. Li'anna fihim sya'at wiladatun Nabi. Dan zaman itu masyhur akan lahir seorang Nabi pungkasan. Masyhur nanti di bulan ini, di hari ini akan lahir Nabi akhir zaman. Dihitung-hitung oleh Sayyidina Abdul sebagai tokoh yang sangat disegani, sebagai orang yang sangat alim di tengah-tengah kaum Quraisy, panutan orang-orang kafir Quraisy, orang Quraisy yang patuh kepada Nabi Isa, yang masih memegang kuat ajaran Nabi Musa, patuh kepada Sayyidina Abdul Muttalib, tahu bahwa itu akan lahir Nabi akhir zaman dari rahim menantunya Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Lalu kemudian setelah itu ngerinya Sayyidina Abdullah dipanggil, ngerinya Sayyidina Abdul Muttalib kalau nanti banyak yang datang berbondong-bondong nengok anak cucunya itu Nabi Muhammad lahir, ngerinya nggak ada persiapan, ngerinya nggak ada Adatul Arab idza wulida waladul ashraf ja'u li tahni'atihi. Karena menjadi budaya orang-orang Arab, kalau dilahirkan anak yang mulia pasti mereka semuanya pada datang. Itu namanya kodok. Tangkep dong, tangkep.
Kodok ikut ngaji kod. Jadi kebiasaan orang Arab, kalau dilahirkan anak yang mulia sesuai ramalan-ramalan orang-orang dahulu, maka pasti orang-orang Arab itu pada nengokin. Untuk ngapain? Ngasih ucapan selamat. Di samping ngasih ucapan selamat, orang-orang Arab itu mutarakabuna tashrifan Nabi, ingin mendapatkan cipratan kemuliaan daripada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kenapa? Karena mereka qad ulimat qadruhu, sudah ditahuin derajat Nabi akhir zaman begitu tinggi. Wa rif'atuhu indallah, sudah diketahui derajat mulianya di sisi Allah. Orang-orang Quraisy pada saat itu udah ngerti. Orang-orang Arab udah pada tahu. Orang Arab musuhin Nabi bukan nggak tahu Nabi akhir zaman, bukan tidak tahu. Mereka ingkar kepada kenabian Nabi, bukan mereka mengingkari atau tidak tahu sebab kebutaannya, bukan. Mereka tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Mereka iri, mereka dengki. Ini yang bikin mereka ingkar kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Mereka tahu bahwa saat Nabi lahir berbarengan dengan lahirnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi akhir zaman, dan sosoknya adalah Nabi Muhammad. Tapi mereka iri, kenapa dia sih yang babanya udah mati? Ngapa enggak anak gua yang jadi ustadz begitu? Ngapa kagak anak gua yang jadi pemuka? Apa gitu? Iri nih mereka nih, iri. Dan ini Nabi Muhammad, walaupun kata bagaimana, tetap dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena terlahir dari keturunan yang sangat beradab, terlahir dari keturunan yang sangat hormat dan terhormat. Mana buktinya? Sayyiduna Abdul Muthalib, cucu belum lahir dipanggil anaknya. Tong, sini lo Abdullah. Lu tahu kagak anak itu bakal jadi Nabi akhir zaman? Lu tahu nggak itu Nabi akhir zaman, Nabi paling pungkasan bakal lahir dari rahim bini lu, Sayyidah Aminah binti Wahab. Dan lu tahu nggak, mereka semua kebiasaan orang kita di sini, kalau lahir Nabi akhir zaman semua udah nungguin, semua pada nungguin, pengen lihat, pengen kecipratan barokah. Dan setiap anak yang lahir dari tokoh-tokoh pemuka, pasti semuanya berbondong-bondong. Ada yang bawa ciki, ada yang bawa beng-beng, kan gitu ya, pada nengokin. Ada yang bawa pok-pok, kan gitu ya, ada yang bawa susu, ada yang bawa macam-macam pempes. Kalau bahasa kita sekarang, udah begitu lagi bagaimana? Semua disuruh siapkan oleh Sayyidina Abdul Muthalib sebagai kakeknya, sebagai engkongnya, ngerti bahwa nanti bakal banyak tamu. Lalu diperintahkan fazhab ilal Madinah, berangkat lu ke Madinah. Wa tahayyu laha, kita siap-siap. Walaupun kandungan baru 2 bulan, karena perjalanan jauh ke Madinah. Saat itu nggak ada kapal, saat itu nggak ada pesawat, saat itu nggak ada bis. Naik bisnya 7 bulan, jalan 7 hari. Itu perjalanannya udah nikmat luar biasa. Atau 7 jam. Kalau dulu zaman Nabi 7 hari, itu perjalanan luar biasa. Di zaman Nabi 7 hari. Itu di zaman Nabi terus berjalan luar biasa. Disuruh ke Madinah, wajma tamran, beli itu korma, kumpulkan korma, kata Sayyidina Abdul Muthalib, waqtibi min samari sa'idil bilad, dan borong semua korma-korma dari segala daerah, yang dari Mesir, yang dari mana, dibeli sama Sayyidina Abdullah. Yang nyuruh siapa? Kakek. Nih engkong yang pengertian sayang, padahal Sayyidina Abdullah bukan anak yang
Nabi Muhammad bukan cucu yang bukan, nggak dibeda-bedain, nggak dibeda-beda. Enggak, walaupun kata cucu yang keberapa tetap engkong merhatiin sayangnya tetap nih engkong nih diajarin nih ngaji begitu tuh. Iya ya, Sayyidina Abdul Muthalib aja sayang banget sama cucunya. Lo kan gua punya cucu nggak pernah lagi gua tengok. Kadang-kadang kan kita rada kurang peka. Cucu nangis sampai goser-goser minta es krim. Engkau nggak punya banget duit banyak, cuek baik lu ya. Nah ini diajarin. Sayyidina Abdul Muthalib manggil Sayyidina Abdullah, lu ke Madinah kita beli korma. Besok nih anak lu lahir, bakal banyak yang datang nengok, bakal banyak yang datang. Kita kudu siap-siap ngormatin orang. Dia udah datang ke rumah kita, kita suguhkan apa yang pantas kita suguhkan, kita berikan, kita hidangkan apa yang pantas kita sambut kedatangan mereka dalam rangka mengucapkan tahniah kepada cucu nih Nabi Muhammad yang Sayyidina Abdul Muthalib sebagai kakek sudah berpikir seperti itu. Pada saat itu kandungan masih 2 bulan. Jadi kalau sekarang ada engkong merhatiin cucunya, jangan suka dikatain abong amat manja bener, bukan soal manja, tapi ini dicontohkan palazima alaina al-ihtimam bitahniati. Maka wajib bagi kita, kata Sayyidina Abdul Muthalib, wajib kita menghormati penghormatan mereka atas kelahiran keluarga kita. Ini kita makada, kadang-kadang anak kita lahir, boro-boro kita nyiapin apa-apa, yang ada orang kita omongin, dia mau datang doang, nengok, begitu kan. Kagak bawa apa-apa gitu ya. Kadang-kadang bawa pisang Ambon yang muda. Tapi kadang-kadang anak kita begitu tuh. Berangkatlah itu Sayyidina Abdullah bapaknya, karena nurut sama orang tua. Berangkat. Karena anak pertama nih, Nabi Muhammad anak pertama daripada Sayyidina Abdullah. Berangkat pada Aba ilal Madinah, berangkat nurut apa kata babanya ke Madinah. Lalu pajama tamron kathiron, dia kumpulkan korma yang banyak. Dia beli korma dari Mesir, korma Libya, korma Yordania, korma, wah semua seluruh jazirah Arab dibeli korma sebanyak-banyaknya. Lalu udah habis belanja, summa ada aroda ayyarja minal Madinah ila Makkah. Lalu kemudian ketika hendak berangkat pulang dari Madinah menuju Makkah, wa fi darin Nabighah, tepatnya di negeri Darin Nabighah. Catat. Tepatnya pas di desa, di daerah Darun Nabighah. Lagi hendak pulang dari Madinah ke Mekah bawa korma segitu banyak untuk menyambut kelahiran Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Nih buat maulid babanya, engkongnya berangkat belanja malam hari-hari itu buat maulid pekorban. Babanya, engkongnya udah ribut buat maulidnya Nabi Muhammad. Kita maulid pakai ngomong tekor, setan Ustaz. Kadang-kadang gue pengen getok wae. Sayyidina Abdul Muthalib, orang yang ditokohkan seluruh jazirah Arab takluk tunduk kepada Sayyidina Abdul Muthalib. Keluarga terpandang, keluarga terhormat, yang seluruh jazirah Arab segan kepada beliau. Hormat. Masih nyambut kelahiran Nabi Muhammad, panggil anak katong Abdullah, berangkat ke Madinah, beli korma. Nanti masyarakat akan datang ngucapin selamat buat anak lu ketika lahir, karena anak lu adalah anak yang mulia, Nabi pungkasan akhir zaman. Maka wajib bagi kita menghormati orang yang telah menghormati kelahiran keluarga besar kita. Tuh Sayyidina Abdul Muthalib udah peduli jauh sebelum masuk bulan Maulid. Sayyidina Abdul Muthalib udah ribet ngurusin maulid. Kita udah besok baru rapat.
yang berangkat nggak pakai wakil. Sayyidina Abdullah orang terhormat, bisa aja dia nyuruh kurirnya, bisa dia nyuruh budaknya, bisa dia nyuruh yang lain. Tapi Sayyidina Abdullah karena untuk menyambut kelahiran Maulid Nabi Muhammad berangkat sendiri, berangkat dikawal oleh semua anak buahnya, oleh semua karyawannya. Karena beli korma begitu banyak, bukan rambutan sepet disiapin, bukan maulid, bukan, bukan pisang muda, bukan pisang, ikan emas itu sampai layu, ikan emas disisikin kagak, kita makan jadi ribet, nyangkut sisik, nyangkut di lidah pas gue ceramah ini kalau tahu sisik. Nabi Muhammad dipilih korma yang cakep-cakep oleh siapa? Oleh pemuka kaum Quraisy, orang yang mulia, terpandang, terhormat di seluruh negara Jazirah Arabia. Sampai Raja Abraha takluk kepada Sayyidina Abdul Muthalib. Jangan main-main ente. Kita baru jadi Ustaz Langgar doyong, mau nyari untung setan. Coba lihat. Wah, jadi Ustaz juga setengah hidup terus ya. 2 bulan baru dalam kandungan, berarti masih berapa bulan? 7 bulan udah siap menyongsong Maulid Nabi. Berangkat ke Madinah berhari-hari tanpa wakil. Lalu tepatnya di daerah Darun Nabigoh, apa yang terjadi ketika hendak pulang? Oh, famarobo, beliau Sayyidina Abdullah ayahnya jatuh sakit, lelah, capek, mencari korma yang terbaik untuk menyambut Maulidun Nabi Muhammad SAW, putranya. Sakit dia di Darun Nabigoh, wa mata, lalu kemudian wafat. Ya Allah, Sayyidina Abdullah wafat dalam rangka habis belanja menyongsong peringatan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian faqalat al-malaikah, ketika wafat ayahnya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abdullah, malaikat semua berkata, ilahana hada Abu Muhammad. Ya Allah, ini bapaknya Nabi Muhammad. Ya Allah, alam yakun hada Abu Muhammad, bukankah ini bapaknya Nabi Muhammad? Ya Allah, kata malaikat sambil teriak, bukankah ini bapaknya Nabi Muhammad? Wa qulta fi haqqihi laulaka ya habibi ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Ya Allah, ini Sayyidina Abdullah, bukankah ini bapaknya Nabi Muhammad yang telah engkau katakan dengan tegas, dengan jelas, ya Muhammad, seandainya engkau tidak ada, seandainya engkau tidak terlahir, tidak akan aku ciptakan alam dunia dan seluruhnya alam-alam ini, hatta surga, hatta neraka. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, takkan ku ciptakan alam ini. Bukankah engkau telah berkata seperti itu ya Allah? Kenapa usia 2 bulan dalam kandungan kau jadikan dia seorang yatim? Yang protes malah malaikat. Yang protes malaikat, ya Allah, lima ja'altahu fi batni ummi yatiman. Ya Rabb, bukankah ini bapaknya Nabi Muhammad yang telah engkau katakan bahwa sebab dialah engkau ciptakan alam, bahwa sebab dialah engkau ciptakan surga dan neraka dan seluruh termasuk kami malaikat. Lima ja'altahu nabiyan fi batni ummi, kenapa engkau jadikan ia seorang yatim sedangkan ia masih dalam kandungan? Malaikat protes ketika Nabi Muhammad ayahnya wafat. Sayyidina Abdullah wafatnya dalam rangka memperingati atau menyambut Maulidun Nabi. Ini dimuliakan, malaikat protes, ya Allah, ini orang Sayyidina Abdullah babanya dia pentingin buat belanja,
buat belanja dalam rangka menyongsong Nabi yang kau katakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afaq lima ja'altahu nabiyyan fi batni ummihi. Kenapa engkau jadikan dia seorang yatim? Ya Allah, yatim yang paling menderita adalah yatim yang ketika terlahir tidak melihat ayahnya. Yang paling pedih ketika masuk dalam kandungan bapaknya nggak ada. Min asyaddil yut'um, kata Nabi. Yatim yang paling menderita, bukan yatim yang modern ketika dia udah pacaran ditinggal mati sama bapaknya, bukan. Bukan dia udah gede netes begini udah sekolah ditinggal mati sama bapaknya, itu pun pedih-pedih. Tapi lebih pedih lagi yatim yang ketika dalam kandungan ibunya bapaknya mati. Malaikat protes, malaikat protes. Wa masirru fi yatimi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat semuanya bertanya, ya Allah, ada rahasia apa? Ada rahasia apa engkau jadikan Nabi terkasihmu sampai kau katakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, takkan kuciptakan alam ini. Kenapa lantas kau jadikan dia yatim saat masih di dalam kandungan ibunya? Ada rahasia apa ya Rabb? Ditanya sama malaikat. Lalu apa jawab Allah? Qala Allah Ta'ala la ta'safu li mauti Abi Muhammad. Jangan kalian bimbang, jangan kalian gelisah, jangan kalian resah wahai malaikatku, kata Allah. Jangan kalian bingung, jangan kalian resah li mauti Abi Muhammad, sebab wafatnya ayahnya Muhammad, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Jangan kalian bingung, semuanya ada sir, li'anna fi asraran Muhammad. Ini semua ada sir, rahasia dan hikmah yang khafiyah, yang sangat dalam. Wa sirruhu, di antara rahasianya adalah annal ab yu'addibu wa yahfazu waladahu. Rahasia di antaranya ada, wahai kalian para malaikat, dengarkan, jangan kau bingung sebab aku matikan ayahnya Muhammad Sayyidul Anbiya dan kekasihku. Sesungguhnya kebanyakan manusia menjadi ayah, dia akan menjaganya saja kepada anak-anaknya, dia akan merawat anak-anaknya saja. Yu'addibu wa yahfazu, dia akan menjaga, dia akan mengasuh anaknya saja. Wa ana arba wa u'addibu wa ahfadu habibi wa la yarbi wa la yu'addibu ghairi. Apa kata Nabi, kata Allah? Semuanya anak pasti dirawat oleh bapaknya, atau seorang bapak pasti akan menjaga anaknya. Seorang bapak hanya akan mendidik anaknya saja, tapi tidak mampu membelai dan merawat, bahkan nyebokin anak pun tidak sempat. Seorang bapak hanya pandai menjaga saja. Seorang bapak hanya pandai membiayai saja, mendidik saja, mengajarkan, lu kudu begini, lu kudu begini, lu ke sono, lu ke sono. Ini bapak lain kalau emak begitu kan? Dicabut, ini bapaknya. Kata Allah, sirnya adalah, hai malaikatku, seorang bapak hanya pandai menjaga dan merawat anaknya, mendidik anaknya saja. Tapi Nabi Muhammad, aku yang akan mendidiknya, aku yang akan mengasuhnya, aku yang akan melindunginya lahir dan batinnya. Baik dia sudah lahir ataupun masih dalam kandungan, aku yang akan menjaganya. Ini janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia adalah kekasihku. Aku tidak redha kalau dia diasuh oleh selain aku. Aku tidak ingin kekasihku diasuh oleh yang bukan aku. Tidak redha Allah kalau Nabi Muhammad diasuh oleh manusia. Tidak redha Nabi Muhammad kalau seandainya Nabi Muhammad Nabi Muhammad lihat dia diajarkan sama manusia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah.
maka Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan merawatnya, Allah yang akan sayang kepadanya, Allah yang akan membelanya, Allah yang akan selalu mendampinginya. Dan Allah wala yu'adzibu ghairi, tidak aku perkenankan satu makhluk pun untuk bisa mendidik kekasihku selain aku, kata Allah. Ya Allah, idza da'a yaqulu ya abi ya abi. Semua anak manusia, semua manusia, mau dari zaman ke zaman, mau yang pinter, mau yang bego, mau yang benar, mau yang dablon, mau yang turunan terhormat ataupun yang tidak terhormat, seluruh manusia setiap kali dia kecil lahir, lalu dia bisa bicara, dia belajar berjalan, pasti yang dipanggil ya abi, ya abi, wahai bapak, wahai ayah. Dia manggil baba, baba, baba. Tapi kekasihku tidak aku perkenankan untuk manggil seperti itu. Kekasihku tidak boleh manggil ya abi, tapi kasihku harus manggil ya Rabbi, ya Rabbi. Aku tidak perkenankan Nabi Muhammad selalu manggil bapak, bapak, kolokan kepada bapaknya. Dikit-dikit baba, dikit-dikit baba, dikit-dikit ma, dikit-dikit ma. Tidak, Nabi Muhammad tidak seperti anak kecil pada umumnya saat itu, di mana semua orang teriak bapak, dimusuhin sama temannya, dia bilang gua aduin bapak gua loh. Nabi Muhammad tidak sempat berbicara seperti itu. Tapi Nabi Muhammad selalu manggil ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, ya Allah. Selalu Nabi Muhammad yang diucapkan dari kecil adalah Allah, 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 Allah. Tidak ada beda seperti kita, beda-beda. Kalau kita manggil selalu udah baba, emak, campur, kita panggil engkong, kita panggil paman, kita panggil encek, kita panggil wah, semua terlibat semua masalah kita. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak seperti itu, seorang diri, sebatang kara. Lalu kemudian ketika Allah yang sudah mendidik, ketika Allah yang sudah menyayangi, ketika Allah yang sudah mengasihi, ketika Allah yang sudah menjaga, pasti tidak akan pernah kecewa, pasti tidak akan pernah kecewa. Ini sudah jelas. Lalu kemudian kana Nabi alaihissalam yatiman fi batni ummihi. Dari situlah, keinginan itulah, perbedaan dan keistimewaan itulah, makanya Nabi Muhammad SAW ayahnya dicabut, diwafatkan oleh Allah saat usia 2 bulan, dalam kandungan 2 bulan diwafatkan. Adalah ketika itu Allah tidak ingin Nabi Muhammad seperti anak kecil yang lain. Allah tidak ingin Nabi Muhammad seperti manusia yang lain yang selalu kolokan kepada bapaknya. Dikit-dikit baba, dikit-dikit orang tua, dikit-dikit orang tua, dikit-dikit orang tua. Tapi Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah sudah ditentukan oleh Allah, al-mu'arraf fi sa'iril akwan, sudah diberitakan di banyak zaman. Maka Nabi Muhammad harus manggil ya Rabbi, ya Rabbi, bukan ya Abi, ya Abi, ya Abi. Tidak, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Lalu bagaimana ketika Nabi Muhammad ibunya wafat? Ini panjang perjalanan, kalau saya ceritain sampai jam 3. Mudah-mudahan buat kita sekarang, apa hikmah daripada kewafatan Nabi Muhammad buat kita? 1, Sayyidina Abdul Muttalib sudah peduli terhadap maulidun Nabi SAW. Sayyidina Abdul Muttalib, orang terpandang, orang terhormat, Ahlul Kitab, sudah memperhitungkan peduli terhadap maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad punya ayah, diwafatkan pada saat ia usia 2 bulan. Berangkat wafatnya adalah untuk memperingati maulidun Nabi. Mau protes malaikat. Ketika malaikat protes kepada orang yang memuliakan Nabi Muhammad diwafatkan. Begitupun terhadap kita. Kalau kita selalu taklim kepada maulidun Nabi, kita selalu peduli kepada semua apa yang menyangkut Nabi, pasti malaikat akan protes ketika kita mendapatkan masalah.
Malaikat yang langsung ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ini orang peduli kepada Nabi Muhammad. Jangan engkau sakiti dia, jangan engkau kecewakan dia, jangan engkau gagalkan urusannya. Takdirmu sudah menentukan dia tidak baik. Tolong ya Rabb, karena dia peduli kepada Nabi Muhammad, baguskan dia punya hidup, baguskan dia punya mati." Ini hikmah buat kita. Yang kedua, yang musuhin bukan orang lain, pamannya sendiri. Kita berjuang pun sama. Kadang bukan orang lain yang akan musuh kita, tapi juga bukan orang lain yang akan membela kita mati-matian. Termasuk Sayyidina Hamzah, pamannya juga. Sayyidina Abbas, pamannya juga. Mati-matian, bahkan sampai dibunuh dan dimakan jantungnya Sayyidina Hamzah oleh orang kafir yang perempuan namanya Hindun saat itu. Dimakan jantungnya Sayyidina Hamzah untuk membela ponakannya dan membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran buat kita, bahwa ketika kita punya keluarga besar, terjadi pandangan pendapat, terjadi perbedaan, terjadi pertentangan, maka hendaknya yang kita kedepankan adalah toleransi, adalah saling menjaga, saling menghormati, dan menyikapi perbedaan dengan yang wajar-wajar saja. Satu, yang kedua, kita harus betul-betul peduli. Seperti Sayyidina Abdul Muttalib, ketika cucu belum lahir saja, tidak dibedakan cucu pertama, cucu kedua, cucu ketiga, cucu keempat, cucu kelima, semua diperlakukan sama, dimuliakan dan dihormati. Bahkan sudah berpikir pada usia kandungan masih 2 bulan, kita pun terhadap anak mestinya seperti itu. Lalu kemudian banyak sekali pelajaran dari sini, hikmah. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu bisa membahagiakan orang tua kita, orang tua kita yang masih ada. Mudah-mudahan kita selalu bisa diberikan kemampuan oleh Allah untuk selalu menjaga orang tua kita, selalu betul-betul membahagiakan orang tua kita, dan orang tua kita yang sudah tiada mudah-mudahan dibahagiakan di alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah pelajaran buat kita. Ketika Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ayahnya, ia selalu tegar, ia selalu mantap dalam menapaki hidup ini, karena dia berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kita yang sudah tidak punya keluarga, sekalipun kalau kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah bakal turunkan pertolongan lebih daripada orang yang masih punya bapak dan ibunya. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan iman Islam kita, iman Islam anak cucu kita, semuanya dipelihara, dan kita betul-betul menguatkan kecintaan kita kepada Sayyidina wa Habibuna Muhammad, sebagaimana orang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Yasin adalah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mari sama-sama kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaina wa alaiha namut wa alaiha wa bi'adam azim insyaallah ta'ala min al-aminin salimin bi karamati wa syarafi wa 'azami ala hadhihi wa ala niyatil salihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.